Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4, jilid 4C, tema 6, cita-citaku, subtema 3 ya adik-adik sekalian ya, subtema 3 di halaman 55 ya, pembelajaran 2 ya. Subtema 3 itu giat berusaha meraih cita-cita. Untuk pembelajaran sebelumnya ya, baik itu mulai dari subtema 1 sampai dengan subtema 3 pembelajaran yang pertama atau pembelajaran 1 bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 4. Langsung saja kita ke pembelajaran 2, dimulai dari muatan bahasa Indonesia, menyebutkan langkah-langkah mendeklamasikan puisi ya. Jadi pada saat mendeklamasikan puisi tentang cita-cita, kita tentu menginginkan pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Nah, mendeklamasikan puisi itu artinya apa? Membaca puisi yang disertai gerak dan mimik yang sesuai. Nah, bagaimana agar dapat mendeklamasikan puisi dengan baik? Nah, ini ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan adik-adik sekalian ya. Di antaranya yang pertama, memahami isi puisi ya. Jadi, sebelum mendeklamasikan puisi kita harus paham dulu ya. Puisi tersebut itu maknanya apa atau isinya apa. Kemudian yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai ya, seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran 1 kemarin ya. Jadi tanda jeda itu ada 1 garis ya, itu seperti tanda koma, 2 garis itu seperti tanda titik, ataupun 3 garis berarti tandanya sudah selesai ya. Itu. Kemudian untuk langkah berikutnya yaitu memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan saat membaca puisi ya. Jadi selain tanda jeda, intonasi, tempo, irama, dan pelafalan itu merupakan hal yang harus diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Nah, apa itu intonasi? Intonasi artinya adalah tinggi rendah nada. Kemudian tempo ya, tempo itu berarti berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Irama itu berhubungan dengan panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Dan yang keempat, pelafalan. Pelafalan itu berarti cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa ya. Ini terkait dengan kejelasan suara saat kita membacakan huruf atau kata. Nah, kemudian yang keempat ya, memperhatikan mimik. Mimik itu artinya adalah peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Nah, itu adik-adik sekalian ya. Oke. Sekarang di sini ada ayo berlatih. Adik-adik diminta membaca puisi secara bergantian dengan teman sebelahnya. Ini mungkin saya akan membantu tentang pelafalan, tempo, dan juga intonasi serta irama ya, dan juga pemberian tanda jeda. Nah, kemudian untuk mimik tentunya adik-adik sekalian harus memperhatikan secara langsung ya. Oke. Saya bacakan terlebih dahulu. Guruku. Terima kasih, guruku. Kau telah memberiku pendidikan. Sungguh senangnya aku mendapat ilmu karena pendidikanmu. Nah, ini kita kasih tanda jeda agak lama ya, seperti titik yang membedakan antara bait 1 dan bait 2. Selanjutnya, engkau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Aku ingin sepertimu. Walau kau keras kepadaku, aku tahu kau sangat sayang padaku. Terima kasih, guruku tercinta. Nah, itu ya adik-adik sekalian ya, kira-kira membacanya seperti itu ya. Sekarang kita ke muatan SBDP ya. Ini di halaman 57. Nah, ini menjelaskan tentang karya seni kolase ya. Oke, jadi
Melestarikan lingkungan itu dapat dilakukan mulai dari lingkungan sekitar rumah. Ya, misalnya mendaur ulang barang-barang bekas. Ada barang bekas yang memiliki nilai jual jika diolah menjadi karya seni. Misal, ada kalender bekas, majalah bekas, dan juga koran bekas. Selain barang bekas, bahan alam juga memiliki nilai jual jika kita manfaatkan dengan baik. Ya, contohnya ada daun kering, ranting kering, biji-bijian atau bunga kering. Itu dapat dimanfaatkan menjadi karya seni kolase. Nah, apa itu karya seni kolase atau kolase sendiri? Kolase adalah seni menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai dengan pola yang diinginkan. Ya, jadi menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai dengan pola yang kita inginkan, ini seperti ini ya. Ini kolase bunga, ini dari biji-bijian dan potongan kertas. Ya, ini bentuknya bunga. Kalau ini burung nuri ya, ini dari potongan kertas dan bunga kering. Kemudian ini kolase burung bertengger, ini dari serat kapas dan daun kering. Dan ini kolase aneka serangga dari biji-bijian, daun kering, dan potongan kertas. Nah, itu adik-adik contoh-contoh kolase. Selanjutnya di sini ada keterampilan kinerja produk. Kita diminta membuat karya seni kolase. Ya. Ayo buat kolase dari bahan alam dan barang bekas yang ada di sekitarmu. Nah, ini siapkan ya bahan alam dan barang bekas, misalnya daun kering, biji-bijian, koran bekas, dan majalah bekas. Kemudian lem dan gunting, alat tulis, dan kertas A4, kertas gambar atau kertas karton ya. Jadi bahannya bahan alam dan barang bekas ya, bisa dipadukan ya. Nah, ini langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, buat pola gambar, misalnya gambar hewan atau tumbuhan. Ya, ini yang pertama, ini contohnya gambar ikan ya. Gambar ikan bisa gambar kupu-kupu ya. Kemudian setelah itu tempelkan daun kering atau bahan alam yang kamu siapkan di belakang kertas. Tempelkan daun tersebut menggunakan lem. Nah, ini ya. Jadi ditempelkan, tunggu hingga lem mengering lalu gunting pola gambarmu. Tempelkan kolasemu di kertas gambar atau kertas karton lalu hias sesuai keinginanmu ya. Jadi ini setelah ditempel daun kering, ini dipotong ya, dipotong lah, kemudian ditempelkan lagi di kertas. Nah, ini saya beri satu contoh hasil karya seni kolase adik-adik sekalian ya, yang sudah dibuat siswa-siswi SD kelas 4 ya. Ya, ini kira-kira. Nah, ini adalah contoh bentuk kolase dari daun kering ya. Ini gabungan dari daun mangga, ada beberapa daun kering yang lain ya. Jadi yang pertama itu dibuat pola, ini gambarnya adalah kupu-kupu. Setelah itu potongan-potongan daun kering ditempelkan di pola di sini bisa, atau bisa juga ya tadi ditempelkan seperti ini. Setelah itu kupu-kupunya ini digunting, kemudian ditempelkan di kertas lainnya, itu juga bisa ya. Itu tergantung kreativitas adik-adik sekalian ya. Dibuat seperti ini juga boleh, dibuat seperti yang ada di buku juga boleh. Nah, ini contoh kolase ya dari daun kering dengan menggunakan bahan alam. Oke, adik-adik sekalian, selanjutnya kita ke muatan pelajaran IPA KD 3.2. Ini menjelaskan upaya pelestarian makhluk hidup ya. Jadi beberapa jenis hewan dan tumbuhan populasinya itu semakin langka, semakin berkurang. Nah, penyebabnya kira-kira apa? Nah, ini penyebab kelangkaan untuk hewan dan juga tumbuhan. Nah, untuk hewan sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan ya, digunakan obat. Nah, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama ya, terutama hewan-hewan besar itu ya. Contohnya gajah, ya, harimau. Habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar, dan tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Sedangkan tumbuhan itu penyebab kelangkaannya karena dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikan, sulit berkembang biak, terkena hama, dan mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Itu penyebab kelangkaan populasi hewan dan tumbuhan ya. Oke. Nah, kelangkaan hewan dan tumbuhan ini membuat Anton bercita-cita ingin menjadi polisi hutan. Nah, tentulah itu merupakan pekerjaan mulia karena perannya sebagai penjaga hutan agar hutan tetap lestari ya, terutama makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, ini upaya pelestarian yang dapat dilakukan ya untuk melestarikan, diantaranya dengan
penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Nah, kemudian yang kedua dengan penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka, ya. Nah, apa itu penangkaran? Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah, itu ditangkarlah. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka dan trauma. Nah, bedanya dengan pembudidayaan apa? Ya, kalau pembudidayaan itu dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Nah, selanjutnya usaha yang ketiga ada pelestarian secara in situ dan ex situ, ya. Kalau pelestarian ex situ itu berarti di luar habitat asli, ya, misalnya di kebun binatang, kebun raya. Nah, kalau in situ itu pelestarian di dalam habitat asli, misalnya ada cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Nah, ini tadi beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan, ya. Oke, sekarang di sini ada keterampilan kinerja proyek. Adik-adik diminta membuat poster kampanye pelestarian hewan atau tumbuhan langka, ya. Bisa dipilih atau mungkin gambarnya bisa digabung juga, ya. Nanti ada gambar hewan dan tumbuhan langka. Peralatannya, ya, siapkan karton, pewarna, bisa pensil warna, spidol atau krayon, dan alat tulis. Nah, langkah-langkahnya buat kelompok yang terdiri 4 siswa. Cari informasi tentang hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia, buat poster tentang kampanye pelestarian hewan atau tumbuhan. Nah, ini intinya adik-adik diminta untuk membuat poster, ya, kampanye pelestarian hewan dan tumbuhan. Setelah itu dipresentasikan, nah, posternya. Oke, di sini saya berikan contoh poster adik-adik sekalian, ya. Contoh poster pelestarian hewan atau tumbuhan langka, ya. Oke, bisa dilihat di sini lah, ini contohnya adik-adik sekalian, ya, bisa dilihat, ya. Ya, jadi adik-adik bisa menggambar seperti ini, ya. Nah, ini ada tumbuhan, ya, ini bunga bangkai, ya. Ini juga sudah langka, ya. Digambar dulu, kemudian diwarnai pakai krayon, ya. Kemudian itu ada gambar jerapah. Ya, bisa ditambah tulisan karena poster, ya. Lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Ya, seperti ini gambarnya adik-adik sekalian, ya. Ini hanya contoh saja. Oke, selanjutnya kita ke ayo berlatih, ya. Ini ada 3 nomor, ya. Yang pertama, apa penyebab hewan atau tumbuhan di Indonesia menjadi langka? Ya, penyebabnya apa? Tadi di depan sudah ada, ya. Ini saya tuliskan juga adik-adik sekalian. Nah, ini. Jadi, penyebab hewan atau tumbuhan di Indonesia menjadi langka antara lain, ya. Yang pertama, pemanfaatan secara besar-besaran tanpa upaya pemulihan, ya. Ini untuk tumbuhan terutama, ya. Kemudian yang kedua, maraknya perburuan hewan, ini untuk hewan, ya. Kemudian yang ketiga, perubahan fungsi lahan untuk perumahan atau perkantoran. Nah, ini juga bisa merusak hewan dan tumbuhan, ya. Hutannya sudah hilang, ya, dijadikan perumahan dan perkantoran. Lanjut ke soal nomor 2. Orangutan merupakan hewan khas Indonesia yang saat ini terancam punah. Hal ini dikarenakan banyak aktivitas penebangan pohon yang dilakukan oleh manusia. Pohon adalah habitat dan sumber makanan bagi orangutan. Menurutmu, langkah-langkah apakah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah punahnya orangutan? Nah, langkah yang dilakukan pemerintah untuk mencegah punahnya orangutan lah, ini di sini. Yang pertama, menerapkan undang-undang pelestarian hutan dan orangutan. Yang kedua, melakukan reboisasi. Reboisasi itu penanaman hutan kembali, ya. Kemudian yang ketiga, melakukan penangkaran orangutan. Nah, itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Apa tujuan pengawetan rangka dinosaurus di Museum Zoologi? Jelaskan. Oke, ya. Tujuan pengawetan rangka dinosaurus di Museum Zoologi sebagai sumber ilmu pengetahuan sejarah kehidupan di bumi pada masa purba. Itu adik-adik sekalian, ya, penjelasan untuk ayo berlatih halaman 60, ya, nomor 1 sampai dengan nomor 3, ya. Oke, untuk pembelajaran 2 saya rasa cukup sekian. Untuk pembelajaran 3 nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Semoga bermanfaat, dan untuk pembelajaran berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.